Para saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang upacara sakramen baptis. Para saudara yang terkasih, pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, kami telah menyampaikan materi tentang sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik yang ditinjau dari segi arti kata, materia dan forma, serta buah-buah dari sakramen yang ada dalam Gereja Katolik tersebut. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik tersebut, ditinjau dari segi hal-hal praktis, yaitu segi upacara atau perayaan dan sarana-sarana yang diperlukan. Pertama-tama, kami akan menyampaikan tentang upacara sakramen baptis. Upacara sakramen baptis dapat dilaksanakan dalam misa atau di luar misa. Yang akan kita bahas kali ini adalah upacara sakramen baptis di luar misa. Berdasarkan kategori usia si penerima, upacara sakramen baptis dalam Gereja Katolik dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, upacara baptis bayi. Jika calon baptis masih bayi atau kanak-kanak. Dan yang kedua, upacara baptis dewasa jika calon baptis sudah dewasa. Upacara baptis bayi secara keseluruhan terdiri dari pertama, upacara pembuka yang meliputi lagu pembuka, tanda salib, salam, dan doa pembuka. Yang kedua, upacara sabda meliputi bacaan pertama, mazmur tanggapan, bait pengantar Injil, bacaan Injil, homili, doa umat, dan penandaan dengan salib. Yang ketiga, upacara pembaptisan meliputi pemberkatan air baptis, penolakan setan dan pengakuan iman, dan pembaptisan. Yang keempat, upacara pelengkap meliputi pengurapan dengan minyak krisma, penyerahan kain putih, dan penyerahan lilin bernyala. Yang kelima, upacara penutup meliputi doa Bapa Kami, berkat dan pengutusan, penyerahan anak kepada Bunda Maria, dan lagu penutup. Inti dari upacara pembaptisan adalah pada bagian yang ketiga, yaitu upacara pembaptisan, yang terdiri dari antara lain pertama, penolakan setan dan pengakuan iman, dan yang kedua, pembaptisan. Sekedar contoh dari penolakan setan dan pengakuan iman. Rumusannya adalah seperti ini. Pastor bertanya, sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Orang tua menjawab, ya, kami sanggup.
Pastor bertanya lagi, sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Orang tua menjawab, ya, kami sanggup. Sekali lagi pastor bertanya, sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Orang tua menjawab, ya, kami sanggup. 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan dalam rangka penolakan setan. Kemudian disusul dengan 3 pertanyaan pengakuan iman. Pastor bertanya, percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Para orang tua menjawab, iya, kami percaya. Kemudian sekali lagi imam bertanya, percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Para orang tua menjawab, ya, kami percaya. Pertanyaan yang ketiga, pastor bertanya, percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Para orang tua menjawab, iya, kami percaya. Kemudian pastor atau imam menegaskan dengan kata-kata, inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah itu disusul dengan pembaptisan. Diawali dengan pertanyaan oleh imam, siapakah nama anak ini? Lalu orang tua yang akan membaptiskan anaknya menjawab, misalnya dengan menyebut nama anaknya, Maria Magdalena. Kemudian imam bertanya, maukah saudara supaya Maria Magdalena dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Orang tua menjawab, ya, kami mau. Lalu imam mengambil air baptis, menuangkan air itu di dahi calon baptis dengan mengatakan, Maria Magdalena, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara yang terkasih, itulah secara garis besar susunan upacara pembaptisan bayi di luar misa. Demi tertib, lancar, dan khidmatnya, upacara tersebut perlu adanya latihan bersama dalam bimbingan pastor paroki atau pastor yang akan memimpin upacara pembaptisan tersebut. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam latihan atau persiapan bersama tersebut. Yang pertama, formasi para calon penerima sakramen baptis di depan altar atau di sekitar bejana baptis. Yang kedua, aklamasi atau jawaban-jawaban penerima sakramen baptis yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh para orang tua yang mengantar para baptisan. Aklamasi atau jawaban tersebut hendaknya jelas, mantap, dan khidmat. Sekedar contoh,
ketika imam bertanya kepada orang tua atau bapak ibu pembaptisan, "Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat?" Hendaklah para orang tua menjawab dengan jelas, mantap, dan khidmat, "Ya, kami sanggup." Demikian pula ketika imam bertanya, "Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi?" Hendaklah para orang tua menjawab dengan jelas, mantap, dan khidmat, "Ya, kami percaya." Aklamasi atau jawaban yang disampaikan dengan jelas, mantap, dan khidmat tersebut diharapkan keluar dari hati dan diucapkan dengan kesungguhan sehingga dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Дорогие родители, какое имя вы выбрали для своего ребенка? Maria. Yang ketiga, nama baptis atau nama pelindung yang dipilih hendaknya diambil dari nama para orang kudus yang sudah diakui oleh Gereja Katolik. Hendaknya kita menghindari nama-nama di luar tradisi kekatolikan ini. Yang keempat, wali baptis hendaknya dipersiapkan dan dipilih oleh orang tua dengan pertimbangan yang matang. Antara lain, orang yang dipilih menjadi wali baptis adalah dewasa dalam iman dan dapat memberikan nasihat serta teladan hidup yang baik. Yang kelima, orang tua dianjurkan untuk mempersiapkan pakaian putih dan lilin yang akan dipergunakan dalam upacara pembaptisan tersebut. Sehingga sesudah upacara pembaptisan, pakaian putih dan lilin tersebut dapat dibawa pulang. Yang keenam, dalam rangka persiapan batin, baiklah para orang tua diberi kesempatan untuk mengikuti rekoleksi dan menerima sakramen tobat. Para saudara yang terkasih, demikianlah uraian singkat tentang upacara sakramen baptis bayi di luar misa. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Tuhan memberkati kita.